Ini kan anak zina ini tidak dinasabkan kepada ayahnya, yang si pelakunya. Karena kan ayah itu ada dua ya, ada ayah syariat, ada ayah biologis. Begitu kan? Dia kan ayah biologis saja ini. Tapi dalam pandangan syariat dia tidak termasuk dalam kategori ayah, begitu sehingga dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Kata Nabi SAW, anak itu kepada yang memiliki, dinasabkan atau dinisbahkan kepada yang memiliki ranjang, artinya suaminya, ayahnya, begitu kan. Sedangkan orang laki-laki yang berbuat zina, maka dia memiliki kerugian. Kenapa demikian? Karena memang anak yang dihasilkan dari perbuatan zina ini tidak dinasabkan atau tidak bisa dianggap dia sebagai ayah. Yang kedua, kalau itu anaknya wanita, yang lahir itu adalah anak zina ini wanita, maka tidak boleh dia menjadi wali terhadap anaknya yang wanita ini ketika nanti sudah menikah. Jadi memang urusannya tak kemana-mana begitu. Artinya dampaknya ini tak kemana-mana. Ini dampak daripada zina itu sendiri. Oke, nah ini terakhir ini di kalimat akhir. Nah, apabila si ayah secara biologis tadi meninggal dunia, apakah nanti ayah tirinya boleh mewalikan? Ayah tirinya? Mungkin menikah lagi seperti itu. Ya. Apakah boleh mewalikan? Oh tidak, karena kan ayah tiri bukan ayahnya. Begitu kan. Bukan ayah. Intinya kalau dia sudah anak zina, nggak ada lagi. Dia walinya harus wali hakim. Nggak ada lagi yang lain itu. Karena memang ayahnya, siapa ayahnya gitu kan. Kalau dalam Islam, kalau seandainya dia memang ayahnya secara syariat dan biologisnya itu memang betul dia ayahnya. Kalau seandainya ayahnya tidak ada, kan boleh diwalikan sama pamannya. Atau kakeknya, kan begitu. Ini ayahnya nggak ada. Ayahnya sudah nggak ada, apalagi pamannya, apalagi kakeknya, kan begitu. Makanya memang perlu kita lihat apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau menjelaskan bahwa wa min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Di antara ya pahala kebaikan itu adalah memunculkan atau melahirkan kebaikan setelahnya. Dan di antara bentuk daripada pembalasan keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Artinya dalam praktek masalah ini, ketika seseorang itu umpamanya melakukan perbuatan zina, lalu wanita itu hamil, lalu anaknya lahir, ya kan begitu. Wanita dizinai, dia berzina dengan seorang wanita, lalu hamil, lalu dinikahi. Nikahnya nggak sah, kan begitu. Lalu ada anaknya menikah lagi, padahal anak ini statusnya ini tidak bisa diwalikan oleh ayahnya, tapi dia juga yang menikahkannya karena ketidaktahuan atau kejahilan. Maka begitu rusak keturunannya. Kenapa? Karena perbuatan zina yang dampaknya saya katakan tadi dampak buruknya entah kemana-mana. Begitu, wallahu ta'ala alam.